Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1321, Jurus Pedang Tersembunyi. Pedang naga bintang 7 yang baik, sungguh pedang yang tak tertandingi. Thomas Kin sangat terkejut dan sangat bersemangat. Pedang naga bintang 7 ini, di antara pedang lainnya, seolah-olah ada semacam energi yang mengejutkan dan mendominasi dari pedang itu. Ujung pedang itu pun memancarkan energi yang seperti pelangi. Terima kasih, Thomas Kin sangat bersemangat, lalu mengambil pedang 7 bintang dari tangan Mumi, dengan hati yang gembira, dan tangan yang bergetaran. Dia berpikir bahwa bahkan jika Master yang melihat pedang ini, dia pasti akan terkejut dan terdiam. Lah mengayunkan pedangnya, energi roh, dan tentara kerangka di sekitarnya semua mundur tanpa sadar, berdiri di kedua sisi. Energi pedang, energi Saripati, meniup rambutnya. Thomas Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam. Lah sangat kagum dengan ilmu menempa pedang di zaman kuno, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Pedang ini telah diturunkan selama ribuan tahun dan masih sangat tajam. Jika sekarang, mungkin tidak mungkin untuk menempa pedang dengan vitalitas seperti itu. Thomas Kin pun tidak rela untuk meletakkannya. Sayang sekali, tapi aku tidak bisa membawanya bersamaku. Sayangnya aku hanya bisa menyembunyikannya. Thomas Kin berkata dengan emosi. Dia benar-benar iri pada zaman kuno ketika orang-orang bisa bangkit dengan pedang, dunia persilatan yang bebas, tapi hidup di zaman sekarang, dia harus mengikuti aturan zaman sekarang. Tuan, tidak perlu menghela nafas, aku akan mengajarimu ilmu menyimpan pedang, kamu dapat menyembunyikan pedangmu dimanapun. Ketika mantra diucapkan, pedang akan datang sendirinya. Mumi itu bergumam, kata demi kata, seperti yang diharapkan, pedang itu disembunyikan dan hilang dari kasat mata. Ilmu pedang tersembunyi memang tak terduga, di tanah Tiongkok, telah diwariskan selama 5.000 tahun, dan tidak ada yang aneh. Ilmu pedang tersembunyi adalah ilmu rahasia, Tuan, perlu diingat bahwa aku akan tidur selamanya di sini, dan selamat tinggal kepada Tuan. Mumi itu melangkah mundur selangkah demi selangkah, dan akhirnya kembali ke peti mati, menyegel peti mati dan menutupi batu giok, menyelesaikan janji terakhir. Tidak tahu kapan akan kembali, dan tidur di sini selamanya. Thomas Kin menganggukkan kepalanya dengan berat, membungkuk 3 kali di peti mati. Orang mati adalah yang terhebat, dan pemilik makam ini adalah seorang senior sejati, dan itu adalah kebaikan yang besar untuk bisa saling mengajarkan ilmu. Sama seperti pedang naga 7 bintang yang dia berikan kepadanya, itu adalah pedang yang berintegritas dan mulia. Orang itu seperti pedang, dan pedangnya seperti namanya. Bang! Bang! Suara yang memekakkan telinga terus-menerus berdering di telinga Thomas Kin. Dia tahu ia harus segera melarikan diri karena tempat ini akan runtuh, jadi dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Pergi dari sini setelah implementasi. Thomas Kin mengangkat Wang Mian di tanah. Ketika dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, hanya Vivin yang menggendong Lili yang tidak sadarkan diri di punggungnya. Sisanya semua melarikan diri untuk hidup mereka masing-masing. Sekarang, tidak ada yang bertanggung jawab atas Wang Mian sama sekali. Inilah yang disebut persahabatan teman. Dunia sangat dingin, membuat Thomas Kin merasa sangat sedih. Kak, cepatlah keluar. Vivin menangis karena cemas, tapi kali ini, tidak ada yang bisa membantunya. Vivin, jangan terlalu sedih. Orang mati tidak bisa bangkit kembali, kita sudah berusaha yang terbaik. Benar Vivin, semuanya telah terjadi, kami akan selalu mengingat Kakak Kin. Jika tidak ada Kakak Kin, kami mungkin telah mati di dalam kuburan. Kami juga sangat sedih, tetapi sekarang karena makam itu telah runtuh, Kakak Kin pasti telah terperangkap. Kak, kau mati dengan sangat menggenaskan.
Wajah semua orang diwarnai kesedihan, kuburan terus-menerus runtuh, secercah harapan terakhir Vivin pun hancur. Kakak Qin, benar-benar tidak akan bisa keluar. Mati ya mati, tidak ada yang perlu ditangisi. Bukankah kita semua sudah berlari keluar dengan selamat? Thomas Qin mengabdikan dirinya untuk semua orang, dan dia cukup berani untuk melakukan keadilan. Encara Song mengerutkan bibirnya. Hanya memikirkan bagaimana cara melarikan diri, kalau Thomas Qin tidak ada hubungan dengannya. Pop. Sebuah suara besar terdengar, dan sebuah batu besar terbang ke langit, dan ada sosok yang berdiri di pintu masuk makam, menatap ke langit. Thomas Qin dengan tegas berdiri di depan batu besar di atas makam, matanya terbakar, melihat makam yang secara bertahap runtuh, di benaknya penuh dengan pikiran. Meskipun ia tidak tahu siapa pemilik makam ini, tapi kejujuran dan kemuliaannya membuat Thomas dipenuhi dengan rasa terima kasih. Seseorang yang baik harus diberi penghargaan. Jika meninggalkan kuburan dengan cepat dan melarikan diri dari kematian, tidak mementingkan hidup atau matinya orang lain, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan pedang itu miliknya. Jujur dan bersih. Kata-kata ini layak untuk Thomas Qin. Jadi dia memilih Thomas Qin pada saat terakhir untuk mewarisi pedangnya dan memberikannya kepada sang pahlawan. Ini adalah bentuk pengakuan dan dukungan terhadap Thomas Qin, pedang naga 7 bintang, dia juga layak untuk nama pedang ini. Kakak. Vivin begitu bersemangat, ia bergegas ke depan dan memeluk Thomas Qin, bahkan dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu khawatir tentang Thomas Qin. Thomas Qin telah beberapa kali mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka, tetapi ketika mereka akhirnya melarikan diri, semua orang melarikan diri, kecuali Thomas Qin. Vivin berpikir bahwa ia tidak akan dapat melihat Kak Thomas lagi dalam kehidupan ini. Meskipun Thomas Qin di depannya sedikit berantakan, tapi vitalitasnya masih sangat kuat. Tidak apa-apa, bukankah aku baik-baik saja? Thomas Qin berkata sambil tersenyum, menepuk bahu Vivin, dan memberi isyarat padanya untuk tidak khawatir. Kakak Qin baik-baik saja. Itu terlalu berbahaya. View. Ya, ada kejutan dan ada bahaya. Jika kakak Qin benar-benar tidak keluar, kurasa hatiku akan sangat terganggu selama sisa hidupku. Dasar mulut gagah, bukankah kita semua keluar? Kakak Qin aman dan sehat, yang merupakan hasil terbaik. Ya, Li Lele dan Wang Mian tidak mati, keduanya terluka parah, dan semua orang sudah bahagia. Kakak Qin adalah pahlawan, kekhawatiran kita berlebihan, hehehe. Semua orang memuja Thomas Qin, karena Thomas Qin menyelamatkan mereka, jika bukan Thomas Qin. Tidak ada yang dapat pergi dari sini hidup-hidup. Kakak Robi, kamu benar-benar mengkhawatirkanku. Aku akan gila. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, huhu. Kata Cara Song dengan bibir sedih sambil memegang lengan Thomas Qin. Thomas Qin mendorong tangannya dari lengannya. Kita tidak akrab. Thomas Qin berkata dengan dingin. Kak, apa yang kamu lakukan? Aku sangat sedih, kupikir kamu sudah mati, tetapi kamu melakukan ini padaku, huhu, kata Cara Song dengan menyedihkan. Dengan air mata di matanya dan bibirnya cemberut, wajahnya sangat pucat. Aku tahu mengapa kaki kami mati rasa. Tianze Zhang tiba-tiba berdiri saat, ada apa? Apakah kita dirasuki hantu? Ya, kaki kita mati rasa, bukankah itu disebabkan oleh roh jahat? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Apa yang harus aku lakukan? Pikir, kita sepertinya diracuni. Semua orang memandang Zhang Tianze, dan vitalitas Zhang Tianze berkata, ya, beberapa orang menebaknya dengan tepat, kita diracuni, karena apa yang kita minum kemarin sama sekali bukan sup idak naga. Kata-kata Tianze Zhang membuat semua orang berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Kenapa bukan sup idah naga? Ya, apakah ada masalah dengan sup yang kita minum? Bukankah kamu memasaknya dengan tanganmu sendiri, senior? Apakah maksudmu ada masalah dengan supnya?
Wajah semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Supnya tidak apa-apa. Masalahnya adalah dia Thomas Kin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.